Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Kartika 489 dan juga teman-teman dari TK Kartika 489. Pada siang hari ini kita semua berkumpul di sini di ruang kepala sekolah dalam kegiatan diseminasi budaya positif program Guru Penggerak Angkatan 11. Alhamdulillah semuanya pada siang hari ini masih diberi kesehatan ya untuk bisa mendengar paparan dari teman kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kegiatan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu pengarahan Kepala Sekolah TK Kartika 489 yang akan disampaikan oleh Ibu Afiatin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duduk ya Ibu. Karena ada. Terima kasih kami sampaikan kepada MC yang sudah memberikan waktu untuk pengarahan dari kami untuk mensupport rekan kami, teman kami, juga tim untuk mencerdaskan anak bangsa. Tak lupa salam kami panjatkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada siang ini yang sudah menunjukkan waktu hampir jam 13.30, tapi tetap teman-teman, rekan-rekan TK tetap semangat untuk mendengarkan paparan diseminasi budaya positif di sekolah, karena memang budaya positif ini memang dibumingkan kembali untuk untuk membudayakan kinerja yang positif. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Juharia karena pada siang ini nantinya akan memberikan paparan tentang apa itu budaya positif kepada rekan-rekan guru warga TK Kartika 489 Bangka, karena beliau Bu Juhar sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Semoga lulus ke depannya sehingga menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan semua teman-teman, khususnya kita TK Kartika 489 Bangkalan dan umumnya juga guru taman kanak-kanak se-Kabupaten Bangkalan. Pesan dari kami ya, dari Kepala TK Kartika ini terus belajar sehingga kita mempunyai kompetensi kita tertuang dan bisa menciptakan sekolah taman yang menyenangkan. Jadi sehingga apabila lembaga suatu sekolah itu sudah menerapkan budaya positif, maka setidaknya kalau sudah positif, setidaknya semuanya nanti akan berjalan dengan sendirinya. Jadi terima kasih atas nantinya penjelasan ini bisa disosialisasikan kepada kita dan kita bisa mengerti apa itu budaya positif, yang mana budaya positif, sehingga kita bisa mengintrospeksi diri selama ini apakah kita sudah mempunyai budaya positif dalam berkinerja, dalam bekerja dan sebagainya.
aja dari kami. Mohon maaf, mohon izin kami duduk Ibu karena tadi tidak pakai seragam ya Ibu. Mohon izin karena tadi kami lagi takziah ya Bu ya ke saudara. Itu aja, semangat karena waktunya waktu rawan untuk istirahat ya Ibu. Itu jangan lupa tetap semangat, bekerjalah dari hati nurani. Jangan bekerja karena keterpaksaan. Jadi hati nurani. Itu aja dari kami. Selanjutnya sukses untuk program guru penggerak sehingga mungkin nanti angkatan 11 sehingga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman untuk kedepannya ikut jadi calon guru penggerak. Itu aja dari kami. Selanjutnya kami support untuk Ibu Juhat untuk kedepannya sosialisasinya berapa jam Bu Juhat? 1 jam. 1 jam itu sudah luar biasa. Itu dan semangat untuk guru-guru TK Kartika dan ambillah materi ini dan nantinya bisa diterapkan di kegiatan-kegiatan selanjutnya dan bisa merubah. Selama ini kita sudah mempunyai budaya positif apa tidak? Itu aja dari kami. Ini Syahrul Mustaqim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan itu juga menjadi motivasi pada rekan-rekan semua untuk mengikuti jejak Ibu Johar, mengikuti program guru penggerak. Tetap semangat untuk kita semuanya. Masih semangat Bu? Semangat. Tes dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Iya. TK Kartika memang keren. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Ibu Joharia SPD mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Nanti 1 jam ke depan kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Johar. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita ambil dan kita terapkan untuk anak didik kita. Kepada Ibu Joharia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala TK Kartika 489, rekan-rekan guru TK Kartika yang telah memberikan support dan dukungan kepada saya untuk dapat menjalankan tugas dan kegiatan sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya ingin memaparkan ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Maksud dan tujuannya tidak menggurui atau lebih bisa lebih tahu dari ibu-ibu semuanya. Di sini saya hanya diseminasi atau penyebaran ide atau gagasan mengenai budaya positif di sekolah. Sharing mengenai budaya positif di sekolah. Diseminasi budaya positif di sekolah ini merupakan rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 11.
Nah, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai keyakinan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua itu mungkin sudah pernah kita lakukan kepada anak didik kita ya Bu ya. Selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Di ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita dapat memaksa. Memaksa sering kita lakukan pada anak didik kita di sekolah, meskipun kadang anak itu menolak untuk melakukannya. Tapi karena kebutuhan seorang guru agar anak tersebut dapat melaksanakan kegiatan atau tugas yang dapat memberikan hal yang baik kepada anak didik kita, sehingga tidak sadar kita sering memaksa murid kita. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini yaitu bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dia tidak memiliki motivasi diri. Dia tidak memiliki motivasi dari dalam diri sendiri. Itu dilakukan karena merasa terpaksa, paksaan dari seorang guru. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan. Kinerja pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena adanya suatu paksaan. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku diri kita dari dalam diri kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi semua itu berasal dari dalam diri kita sendiri sebelum kita mengubah perilaku orang lain.
Stimulus respon rawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dan kebutuhan ibu itu berbeda. Apalagi anak didik kita yang beragam karakter. Semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua perilaku buruk dari orang atau anak didik kita itu salah. Semua memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol hanya ada pada diri kita sendiri. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, agar anak didik mampu berpikir, bertindak, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sekarang yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan pengharga serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu merupakan dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal selama ini. Terus segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, apa aja kebutuhan dasar manusia itu? Yuk kita lihat. Lima kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini kita lihat bertahan hidup. Bertahan hidup dengan cara apa? Makan, minum yang sehat, dan merasa aman merupakan beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga, dan memberikan perlindungan. Sedangkan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhannya adalah rasa diterima,
dicintai, berbagi, dan bekerja sama. Untuk kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Yang dimaksud penguasaan di sini yaitu ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaannya. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kita butuh kesenangan, Bu ya? Di sini kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan, dan pembelajaran bermakna. Bermain sambil belajar, apa yang sudah kita lakukan pada anak didik kita, yaitu di PAUD. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3, dari eksternal yaitu dari luar, internal, motivasi eksternal, motivasi internal, itu dua ini, motivasi eksternal dan internal budaya positif. Eksternal yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan, itu dari luar, karena kita di sini kalau kita melakukan hal kebaikan seperti ini, saya akan mendapatkan pujian dari orang, itu dari luar, bukan dari dalam. Yaitu apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus motivasi internal yang dari dalam diri saya sendiri, yaitu untuk menghargai diri saya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang apabila saya melakukannya, itu akan menjadi kepuasan bagi diri kita sendiri, tidak semata-mata hanya karena orang lain. Selanjutnya, di sini yaitu mengenai hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu? Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Nah, bisa kita lihat dari layar di depan, yaitu kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakiti, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau dilihat dari hukuman dan konsekuensi ini, mana yang akan kita lakukan kepada anak didik kita? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena hukuman itu menyakitkan dan akan membawa trauma kepada anak didik kita. Yang kedua yaitu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, sehingga dia mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk hukuman yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Saya tidak suka disiplin karena disiplin menyakitkan bagi saya. Itu menurut anak didik kita. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau aku terlambat, contohnya, aku akan dilihat teman-teman, aku malu, seperti itu. Terus hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sehingga dia tidak ingin dihukum, dia berusaha untuk berbohong. Konsekuensinya yaitu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang terakhir yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena ini tidak dalam jangka waktu yang lama, hanya dalam jangka waktu yang pendek. Jadi yang kita lakukan kepada anak didik kita, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Nah, mari kita berlatih
Apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat masuk ke kelas. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa termasuk hukuman? Menyakitkan. Karena menyakiti. Oke, siap. Hukuman, betul. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Kita lihat. Oke, konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pernahkah kita lakukan seperti itu? Wah, secara tidak sadar kita pernah melakukan itu. Oke, sekarang karena kita sudah tahu bedanya hukuman dan konsekuensi, perlahan-lahan kita hindari semua itu. Hukuman. Lanjut. Di sini kelihatan parah lah kelihatan. Oke, yuk. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Nanti kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat. Yang pertama, hukuman. Hukuman gue ya, karena mencatat 100 kali ini kan menyakitkan. Karena saya tidak terlambat lagi. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Mencoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Yang ke murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Sedangkan untuk lari mengelilingi lapangan itu konsekuensi. Karena konsekuensinya jika anak terlambat itu sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nanti kedepannya kita akan mempelajari mengenai keyakinan kelas. Oke. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hukuman oleh penghargaan. Kita bicara tentang hukuman. Tadi di depan sudah dijelaskan kalau hukuman oleh penghargaan itu merupakan dari dalam atau dari intrinsik atau ekstrinsik. Karena penghargaan termasuk ekstrinsik atau intrinsik. Ekstrinsik dari luar, motivasi ekstrinsik dari luar ya. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya, penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dan ini sudah di depan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Apakah seringkali kita memberikan reward atau penghargaan kepada anak didik kita ketika kita sudah memberikan tugas atau kegiatan anak itu berhasil? Ya. Apakah itu baik bagi anak didik kita? Kalau setiap hari kurang bagus. Kalau setiap kita
memberikan reward atau penghargaan kepada anak didik kita itu tidak dari dalam diri anak itu sendiri. Anak itu melakukan karena adanya reward itu, penghargaan itu. Oke. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri anak itu sendiri. Dia melakukan sesuatu karena ada suatu penghargaan atau sesuatu yang dia harapkan. Itu tidak baik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, tidak hanya satu murid saja, yaitu secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh-contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Nah, selanjutnya kita akan, kalau tadi ada disiplin, ada penghargaan, ada motivasi, kebutuhan dasar manusia. Sekarang restitusi. Apa restitusi itu sendiri? Restitusi merupakan bagian yang terpenting dari budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, yaitu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi kita bicara, kita tahu tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang restitusi. Restitusi yang di depan tadi sudah saya jelaskan, ini merupakan tingkat paling tinggi dari disiplin positif. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman anak dalam jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk jangka waktu pendek untuk konsekuensi, dan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Menguatkan, bukan merasa tidak nyaman. Kalau hukuman yaitu korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat karena hukuman. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, harus ditakut-takuti. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata.
Konsekuensinya yaitu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, mana yang akan kita pilih untuk kedepannya? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Kalau selama ini kita mungkin ada hukuman, ada konsekuensi, tapi restitusi jarang kita lakukan atau sering kita abaikan. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Itu merupakan ciri-ciri restitusi. 5. Posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Sering kita lakukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau dari kelima posisi kontrol ini, mana yang sering kita lakukan kepada anak didik kita? Kira-kira mana yang pernah kita lakukan kepada anak didik kita? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Sebagai teman. Pernahkah kita menjadi kontrol membuat anak itu merasa bersalah? Pernah. Seperti apa? Contoh, kalau membuat pembuat merasa bersalah. Sebagai contoh seperti ini. Ayo, jangan rame-rame. Nanti kalau bu kepala sekolah dengar, bu guru yang dimarahin. Nah, itu kan anak-anak merasa bersalah. Jangan rame ya, nanti Bu Johar yang dimarahin sama Bu Atin. Itu merupakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Terus kalau sebagai penghukum, ciri-cirinya penghukum yaitu dengan nada yang tinggi, dengan nada keras. Kalau sebagai teman, kita ayomi, seringkali kita gendong-gendong. Itu ternyata tidak baik untuk kedepannya. Pemantau, sering kita juga jadi pemantau, tapi ketika kita menjadi posisi manajer itu akan menjadi lebih baik. 5. Posisi kontrol. Kita dengarkan, kita lihat video sebentar. Berikutnya ada yang hidup ya. Berikutnya Bu Wati apa? Tidak mau hati. Belum itu, kamu belum itu. Tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosser dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Nah, itu termasuk posisi hukuman ya. Karena dengan suara tinggi dan menyuruh anak untuk keliling lapangan itu merupakan menyakitkan anak. bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sudah sampai di Naren, Sudah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membela kamu. Dia merasa bersalah. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini? Absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Buat merasa Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. posisi sebagai teman. Naren, Rezekinya aduh. Selamat Oleh pagi, ya Bu. bukan oleh ya. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kak. Bu. Kan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren terlambat lagi. Disko aja berikan disko. Naren! Oh ya. Ibu. Naren, apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi Sini sudah ada jam konsekuensi. 9.20, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kami, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer. Naren! Mati lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan set alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, dari posisi 5 kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu yang paling baik yaitu yang posisi manajer. Di situ anak akan merasa dihargai, anak akan dapat melakukan hal-hal yang baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk anak. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Tadi sudah kita lihat dari video. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa ramai sendiri saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Berarti pembuat merasa bersalah. Sedangkan sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Mungkin sepertinya kalau di PAUD ini sebagai teman yang sering kita lakukan. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Di pemantau ini kita sudah, dari penghukum sudah ada konsekuensi yang berlaku untuk anak. Selanjutnya, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu yang dilakukan oleh seorang manajer. Dapatkah kita terapkan semua ini kepada anak didik kita di PAUD? Insya Allah bisa ya. Nah, pernyataan-pernyataan berikut. Di sini ada pernyataan, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan dengan pernyataan-pernyataan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer? Kita lihat nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum? Kita lihat. Saya kecewa sekali, pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Penghukum, ayolah lakukan untuk ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Pemantau. Lupa tadi yang ke pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi yang paling baik, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Anak akan merasa disakiti karena dia merasa kalau dia yang paling tidak baik. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan? Oke, kita lihat ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
mengapa kita memiliki peraturan harus memiliki helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Golson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Contohnya tadi, peraturan memakai helm. Jika peraturan itu kita lakukan, apa yang akan kita dapat? Jika peraturan itu dilakukan, keselamatan. Apakah itu dari dalam atau dari luar? Keselamatan itu dari dalam diri kita. Tapi kalau peraturan memakai helm, kan tidak ada yang jaga. Itu dari luar. Tidak apa-apa, tidak pakai helm, kan gak ada polisi. Ya, seperti itu. Itu peraturan. Sedangkan kalau keyakinan, meskipun ini peraturan, tapi karena ini demi keselamatan saya harus pakai helm. Ini yang dimaksud dengan keyakinan. Kalau peraturan, karena tidak ada yang jaga, artinya dia tidak pakai helm. Pembentukan keyakinan kelas. Sekarang kita bicara di dalam kelas. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Sudahkah kita membuat keyakinan kelas di kelas kita? Sudah? Kira-kira apa saja keyakinan kelas di kelas kita? Apa saja keyakinan kelas kita di keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kata-katanya lebih positif. Jika peraturan tidak boleh melanggar peraturan, harus pakai helm. Kalau keyakinan sama kayak sekarang kita bicara di sekolah, tidak boleh datang terlambat, itu peraturan. Kalau di dalam kelas, disiplin. Itu kan lebih positif daripada tidak boleh datang terlambat. Contoh yang kedua, tidak boleh keliling saat pelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelas apa? Nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan dari tidak keliling? Tenang. Menghargai orang lain. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah main diberesin ya mainannya. Berarti itu apa? Itu termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Kata-katanya sedikit tapi ngena, lebih positif daripada peraturan. Contohnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu karena kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker, itu kesehatan. Jangan berlari di kelas, keselamatan atau keamanan. Segitiga restitusi. Tadi restitusi yang paling baik. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bisa kita gunakan saat kita menduduki
posisi kita sebagai manajer. Menstabilkan identitas, yaitu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas, guru berkata, contoh jika kita menstabilkan identitas, ini mesti ada kata-kata berbuat salah itu sudah manusiawi, sudah biasa. Bu guru juga pernah berbuat salah, tapi bu guru tidak mau melakukan kesalahan itu lagi. Itu kata-kata menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak ingin melakukan lagi kan? Itu validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu sehingga kamu melakukan hal tersebut? Iya bu, aku pengen gini karena aku gini. Itu ada aja alasan anak ketika menjawab pertanyaan kita. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Bisa bu. Itu validasi kebutuhan. Sedangkan restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Tanyakan kembali nilai-nilai atau keyakinan yang sudah disepakati anak ketika di dalam kelas. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa senang, bangga atas perbuatan yang sudah kamu lakukan? Terus mau menjadi apa kamu kalau kamu seperti ini terus? Ini menanyakan keyakinan. Nah, dari penerapan segitiga restitusi, kita simak lagi videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Gary Johnson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gibson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi inventif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang diberikan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ingat, sudah lama nggak ingat. Kenapa hari ada bikin? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu mulai besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak begitu kabar lagi. Hanya yang minta-minta. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja.
Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti Gila ya. ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Gila. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di Semarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, dengan waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Itu dia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang mereka proaktif, Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? ya nyaman lah. Bangga bisa sabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau mengenal diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dan berani. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menandakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya
salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang dianut mulut. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menguatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, Nah, dari penerapan segitiga restitusi tadi, itulah yang paling baik kita lakukan kepada anak didik kita saat anak kita melakukan suatu kesalahan, yaitu posisi kita sebagai manajer. Berarti paling baik manajer. Paling baik manajer. Tapi di penerapan tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan langkah yang paling tepat, yang paling baik dilakukan oleh seorang guru dalam menangani masalah anak didik. Intervensi selama 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Wajar. Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan saat ini sesuai? Oke? Kapan kamu siap untuk memulainya? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu harusnya berbuat apa? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi untuk anak didik kita. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.